Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali di kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku fikih bermadhab. Dan insyaallah kita akan membaca di bagian muqaddimah, kalau di sini di Romawi 26, tentang niat yang benar dan niat yang salah ketika belajar. Kita akan baca terlebih dahulu. Bagi Anda yang punya buku silahkan dibuka di halaman muqaddimah Romawi 26. Nah. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Semoga Allah mengampuni kita, penulis dan guru kita. Amin. Berkata penulis, hafizahullahu ta'ala, niat benar dan niat salah ketika belajar. Niat dalam Islam sangat menentukan hasil. Nabi SAW menegaskan, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Hal yang didapatkan oleh seseorang sesuai dengan hal yang dia niatkan. Hadis muttafaqun alaih. Niat yang benar dalam belajar akan mendatangkan kebaikan yang besar. Sebaliknya, niat yang salah dalam belajar akan mendatangkan keburukan bagi pelakunya. Nah, niat sangat menentukan hasil, karena kita dihisap oleh Allah lahir batin. Sebagaimana Nabi SAW tegaskan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat fisik kalian, muka kalian, tapi yang Allah lihat adalah hati dan amal perbuatan kalian. Maka sebagaimana bagian lahiriah yang kita lakukan akan dihisap oleh Allah, bagian batin juga akan dihisap. Sehingga terkadang ada perbuatan yang sama tapi nilainya jauh berbeda disebabkan karena perbedaan niat. Tidak hanya dalam masalah ibadah, termasuk juga dalam masalah muamalah. Karena itulah apa yang didapatkan oleh seseorang tergantung dari niatnya. Nabi SAW menegaskan itu dalam hadis yang ma'ruf, innamal a'malu binniyah. Ada yang dibaca mufrad, ada yang dibaca jamak. Sebagian riwayat menyebutkan mufrad, innamal a'malu binniyati, mufrad, kata tunggal. Dan sebagian riwayat menyebutkan dengan redaksi jamak, innamal a'malu binniyat. Yang kami kutip di buku pakai redaksi jamak. Dan secara makna tidak ada yang berbeda. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan apa yang didapatkan oleh seseorang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Bagian awal hadis, penggalan pertama, innamal a'malu binniyat, ini berbicara tentang masalah keabsahan. Bagian penggalan yang kedua, wa innama likulli imri'in ma nawa, ini berbicara tentang hasil. Sah dan tidaknya amal ditentukan oleh niat. Sementara apa yang dihasilkan oleh seseorang tergantung dari niatnya. Kita semuanya duduk di satu majelis ini, hasilnya berbeda. Pahala yang kita dapatkan berbeda. Tergantung dari kualitas niat yang kita miliki. Karena itu, para ulama sering menganjurkan tentang mengatur hati dan seterusnya ketika kita beraktivitas tertentu, karena ini berbicara tentang masalah hasil. Kita semuanya punya niat yang seragam, yaitu kajian. Tapi niat di balik itu ada apa saja, nilainya berbeda-beda tergantung dari kualitas niat yang kita miliki. Selanjutnya dalam belajar, ada niat yang benar dan ada niat yang menyimpang. Tentu saja hasilnya berbeda. Sekarang kita akan baca seperti apa niat yang benar dalam belajar. Nah, Berkata penulis hafizahullah,
ada dua bentuk niat yang benar ketika belajar. Yang pertama, dalam rangka mengharap pahala dari Allah atau ikhlas. Belajar agama termasuk ibadah yang membutuhkan keikhlasan. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Mereka tidaklah diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Baik, prinsip yang perlu Anda tegaskan bahwa kegiatan belajar itu ibadah atau bukan? Ibadah. Karena ibadah berarti butuh syarat apa? Ikhlas. Sehingga bagian ini Anda tanamkan, saya sedang beribadah, maka saya harus ikhlas. Sebab syarat sah ibadah adalah ikhlas, sebagaimana yang ma'ruf kita pahami. Dan di saat yang sama kita juga harus meyakini apa yang saya jalani ini ibadah. Maka jangan sampai kita merasa bahwasanya hadir di majelis ilmu itu hal yang sia-sia, tidak ada nilai apapun, padahal ini hakikatnya termasuk di antara bentuk ibadah. Yang kedua, dalam rangka menghilangkan potensi kebodohan dalam diri kita. Sebagaimana keterangan Imam Ahmad, talabul ilmi afdalul a'mali liman sahhat niyatuhu. Qila fa ayyu syai'in tashihun niyyah? Qala yanwi an yatawadda'a fihi wa yanfi anhul jahlah. Belajar ilmu agama adalah amal yang paling afdal bagi orang yang niatnya benar. Beliau ditanya, bagaimana bentuk meluruskan niat dalam belajar? Beliau menjawab, niat untuk tawadu terhadap ilmu dan menghilangkan potensi kebodohan dari dirinya. Baik, ini dua niat yang benar. Saya ulang ya. Niat yang benar dalam belajar ada berapa? Dua. Satu, ikhlas karena Allah. Yang kedua, menghilangkan ketidaktahuan dari diri kita. Sehingga kalau orang punya dua niat ini, maka apa yang dia lakukan sesuai dengan yang dipahami oleh para ulama ketika belajar. Punya salah satu itu sudah cukup, apalagi punya dua-duanya. Dan dulu sudah pernah kita sampaikan makna tawaduk terhadap ilmu. Tawaduk terhadap ilmu artinya apa, Pak? Siap menerima kebenaran. Sehingga di saat dia mendapatkan satu ilmu baru, dia siap untuk menerimanya, siap untuk mengamalkannya. Itulah bentuk tawaduk terhadap ilmu. Bisa jadi ada orang yang penampilannya tawaduk, pakaiannya sederhana, penampilannya sederhana, tapi ketika dia diberitahu tentang kebenaran, dia nggak mau terima, dia nolak. Walaupun bisa jadi penampilannya dia penampilan orang yang bahkan sangat, misalnya sangat memprihatinkan, kasihan. Tapi di saat dia diberitahu perbuatanmu ini salah, dalilnya seperti ini keliru, dia nggak mau terima. Berarti dia tidak tawaduk terhadap ilmu. Dan orang yang seperti ini tidak tawaduk terhadap ilmu, tidak akan mungkin bisa mendapatkan manfaat dari ilmu, karena dia tidak mau menerimanya. Selanjutnya, berkata penulis hafizahullah, sebaliknya niat yang salah dalam belajar akan menghasilkan penyesalan di akhirat. Nabi SAW memberikan ancaman bagi orang yang niatnya salah ketika belajar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Man ta'alamal ilma liyubahiya bihil ulama wa yumariya bihi sufaha wa yasrifa bihi wujuhan nasi ilaih adkhalahu Allahu jahannam." Barang siapa yang belajar ilmu agama dalam rangka untuk dibanggakan di depan ulama, untuk mendebat orang bodoh, atau agar masyarakat meninggikan dirinya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam jahannam. Hadis riwayat Ibnu Majah, dinilai hasan oleh Al-Albani. Dan banyak yang realitanya demikian. Dia belajar ilmu agar bisa merasa bangga di hadapan para ulama. Saya sudah pintar, saya sudah berilmu, dan seterusnya. Atau yang kedua, biar dia bisa mendebat orang-orang yang enggak berilmu, sehingga dia merasa bangga bisa mengalahkan debat orang lain. Atau yang ketiga, ingin cari muka di hadapan masyarakat. Dan realita ini banyak. Apalagi belakangan, yang mereka belajar agama tapi tidak diiringi dengan kedewasaan. Sehingga kalau sudah debat di media massa, di medsos,
Debat di medsos tuh Masya Allah, seperti pamer apa yang sudah dia baca. Padahal ilmu bukan sebatas wawasan yang dia miliki, tapi bagaimana dia bisa bertakwa kepada Allah dengan apa yang dia ketahui. Ancamannya sangat berat. Anda bisa lihat, adkhalahullahu jahannam. Allah akan masukkan dia ke dalam jahannam. Saya dapat info, wallahu alam ini benar atau tidak, bahwa ada sebagian pesantren yang dia itu mengajarkan kepada santrinya untuk berdebat. Jadi memang ada kelas debat. Maka di pesantren ini memang mereka sudah diajari bagaimana untuk menjadi seorang pendebat. Pintar beralasan, pintar berkilas, pokoknya gimana caranya biar kamu pintar debat. Dan saya berpikir kalau memang demikian, ada yang seperti itu, justru setelah dia belajar agama, menghafalkan Quran, menghafalkan hadis, kemudian membuka kitab-kitab para ulama, setelah itu dia diajari racun. Karena debat itu mengajarkan orang untuk tidak beradab. Debat itu dibutuhkan di kondisi tertentu, dan tidak seluruhnya harus dilayani dengan debat. Maka Imam Malik rahimahullah, ketika ada orang yang ngajak debat dengan beliau, dilayani enggak? Tidak. Beliau tanya, kalau saya debat dengan kamu, terus kamu yang menang gimana? Kamu harus ikut saya. Kalau aku yang menang, aku akan ikut kamu. Bagaimana kalau ada orang ketiga terus berdebat dengan kita, terus dia yang menang? Ya kita harus ikut dia. Nah, terus kalau ada orang keempat debat dengan kita bertiga, terus dia yang menang, ya kita harus ikut orang keempat ini. Masya Allah. Jadi A, B, C, nanti A, B debat menang B, A, B debat melawan C menang C, ikut C. Datang D debat menang D, A, B, C ikut D. Kebenaran di mana itu? Jadinya relatif. Padahal yang namanya kebenaran itu hal yang mutlak. Maka sesuatu yang absolut jadi relatif gara-gara standar debat. Karena itu bedakan antara kebenaran dengan menang debat. Menang debat itu sifatnya adalah dia pandai berbicara, pandai berkilah, pandai beralasan, dan seterusnya. Walaupun belum tentu benar. Karena itu ada dua sahabat dalam hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Pernah terjadi ada dua sahabat datang kepada Nabi SAW, mereka rebutan warisan. Lalu saling debat sesuai dengan penjelasan yang mereka sampaikan. Nabi SAW kemudian mengatakan, antum tahtasimuna alayya wa la'alla ba'dakum alhana bi ba'din. Kalian datang kepadaku untuk bersengketa. Mungkin salah satu di antara kalian lebih pintar ngomong daripada temannya. Fa'aqdi kama asma', maka aku putuskan sebagaimana aku dengar. Lalu beliau mengatakan, maka siapa yang aku putuskan menang sementara dia tahu dia tidak berhak, fa'lam annahu yaqtata'a jamratan minan nar, maka sadarilah kalau dia sebenarnya sedang mengambil serpihan bara neraka. Mau dimakan silakan, dia tinggalkan silakan. Jadi sampai Nabi SAW ketika beliau tidak dapat wahyu, beliau tidak bisa menilai mana yang benar, mana yang salah. Kalau yang pintar ngomong itu benar, maka berarti keputusan beliau ketika memutuskan ini yang lebih pintar ngomong, benar, tidak ada salahnya. Tapi ternyata tidak demikian. Beliau sampaikan, bisa jadi yang lebih pintar ngomong aku menangkan, padahal bisa jadi dia tidak berhak. Maka bedakan antara debat, antara menang debat dengan kebenaran. Menang debat belum tentu apa? Benar. Karena debat itu urusan pintar ngomong, pintar berargumentasi, bukan masalah dia benar atau salah. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya kita akan beralih pada bagian kunci sukses dalam belajar. Silahkan. Berkata penulis hafizahullah, kunci sukses dalam belajar. Hati bisa menampung ilmu, sebagaimana lembah dan selokan bisa terisi air. Pada saat musim kering, lembah dan selokan itu dipenuhi dengan sampah.
Sewaktu hujan turun, sampah-sampah itu akan terangkat, lalu hanyut bersama air. Namun bebatuan dan ikan-ikan tidak ikut hilang. Allah jelaskan permisalan ini di dalam firman-Nya. Anzala minas sama'i ma'an fasalat audiyatun biqadariha fahtamalas sailu zabadan rabiyan wa mimma yuqiduna alaihi finnari butigha'a hilyah aw mata'in zabadun misluhu kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil fa amma az-zabadu fayadhhabu jufa'an wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ardi kadzalika yadribullahul amsal. Allah telah menurunkan air atau hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Kemudian arus itu membawa buih yang mengambang, dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 17. Baik, ini ayat perumpamaan. Paham perumpamaan, tanda orang yang berilmu menurut standar Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ankabut, "Wa tilkal amtsalu nadribuha lin-nas wa ma ya'qiluha illal alimun." Demikianlah permisalan yang aku buat untuk manusia dan tidak ada yang bisa memahaminya kecuali orang yang berilmu. Maka salah satu di antara ciri orang berilmu, dia baca ayat perumpamaan dan dia paham maksud dari perumpamaan itu. Baik, sekarang kita lihat perumpamaan di sini. Anzala minas sama'i ma'an. Allah turunkan air dari langit, air hujan. Fasalat audiyatum biqadariha. Maka lembah-lembah terisi air menurut ukurannya. Lembah yang luas bisa terisi air yang banyak. Lembah yang sempit terisi air lebih sedikit. Cekungan yang kecil terisi air jauh lebih sedikit. Sehingga kalau hujannya deras luber. Maka suasana batin kita juga kayak gitu. Ada sebagian di antara kaum muslimin ketika dia belajar karena cekungannya sempit, pusing Pak Ustaz. Nah, jadi seperti ada turun hujan deras, luber. Dia tidak sanggup untuk menampung karena cekungannya sempit. Tapi ada orang yang hatinya luas sehingga ketika ada hujan yang deras tetap semuanya tertampung. Makanya kadang kita perlu membandingkan kita dengan orang yang hatinya luas. Ya, meskipun perbandingan itu tujuannya adalah dalam rangka untuk menekan agar kita ini merasa kerdil di hadapan ilmu. Seperti kita di hadapan para ulama. Contohnya siapa? Anda bisa ngambil contoh siapapun. Misalnya Imam Ahmad, hafal 1 juta hadis. Sanad dan matan. Itu kayak apa Pak luasnya Pak? Kita ngapalin Arba'in Nawawi cuma 42 hadis. Sudah ngap-ngapan ya. Kebalik-balik nama sahabat ini ke hadis itu sudah kebalik-balik gitu. Karena hati kita sempit. Mereka punya karya yang berjilid-jilid, ada yang karyanya belasan jilid. Ada yang karyanya puluhan jilid. Itu pun tidak satu materi. Dalam bidang tafsir karyanya banyak, dalam bidang fikih karyanya banyak. Dalam bidang ini beliau punya banyak karya, berjilid-jilid. Betapa luasnya hatinya. Sehingga beliau bisa menampung ilmu dalam jumlah yang sangat banyak. Hati yang demikian luas sehingga bisa menampung ilmu dalam jumlah yang sangat banyak. Maka saat mereka belajar dalam waktu yang cukup panjang dengan jumlah yang banyak, enggak ada yang luber. Itulah kelebihan para ulama. Kita yang tampungannya sempit, begitu dapat kajian yang mungkin materinya padat, gimana kira-kira? Banyak yang hilang. Kalau enggak pusing, banyak yang hilang, lupa dan seterusnya. Baik. Lalu muncul pertanyaan, itu masalah ya? Sekarang kita bicara solusi. Terus solusinya gimana Pak? Kalau kita menjumpai realita pada diri saya, hati saya sempit. Belajar bahasa Arab baru sampai huruf jar,
udah mutung. Dibuka pendaftaran baru, daftar, rame lagi. Baru 3 kali pertemuan, mutung lagi. Terus seperti itu. Sehingga sampai kapan dia akan berhenti jadi peserta baru belajar bahasa Arab? Sudah? Anda bisa lihat sesuatu yang sempit bisa diperluas dengan cara apa? Dipaksa. Sehingga saat Anda berusaha untuk memaksa hati-hati yang sempit ini, semoga nanti lambat laun dia bisa meluas. Maka setelah kita sadar saya punya keterbatasan dalam belajar, hati saya hati yang sempit, gampang tidak nampung ilmu, diberi banyak materi nggak kuat, tolong dipaksa. Jangan dibiarkan. Karena kalau dibiarkan, tumpukan pasir akan semakin mempersempit. Tapi kalau Anda sering isi dengan air terus, lambat laun nanti akan mengikis bagian tepi. Kurang lebih seperti itu. Jadi walaupun sempit, tetap paksa untuk apa? Belajar. Tapi kalau dibiarkan, nggak pernah diajak dan dilatih untuk menghafalkan Quran, tidak pernah dilatih untuk menghafalkan hadis, ya lambat laun nanti akan semakin menyempit. Seperti sungai yang tidak pernah terisi air, maka bagian tepinya akan semakin menyempit. Karena apa? Sampah-sampah yang numpuk gitu ya. Akhirnya yang bagian bawah makin ke atas, karena pasir-pasirnya makin ke atas, sebab tidak pernah diisi dengan air. Tapi kalau sering diisi dengan air, walaupun deras, mungkin banyak yang luber, semoga nanti lambat laun bisa mengikis bagian tepi dan bagian dasar. Wallahu a'lam. Baik, nanti pelajaran yang lain akan kita baca setelah mendengarkan adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah membuat permisalan dalam ayat yang tadi kita baca. Ilmu itu sebagaimana air hujan, sedangkan hati sebagaimana permukaan tanah. Kemudian Allah katakan, anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatum biqadariha. Allah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air itu di lembah-lembah sesuai dengan ukurannya. Fahtamalas sailu zabanan rabiya, kemudian arus itu membawa buih, membawa aneka sampah ke permukaan. Sehingga demikianlah pengaruh dari ilmu yang dipelajari oleh seorang muslim. Jika yang dia pelajari itu benar, maka akan mengangkat kotoran batin. Anda bisa lihat selokan dalam kondisi musim kering yang kelihatan apa? Sampah. Ya. Ada dedaunan, ranting, sampah domestik dan seterusnya. Begitu hujan, sampah itu kemana? Hanyut. Maka batin manusia kalau tidak pernah diajak belajar, yang tampak di permukaan adalah akhlak yang buruk, kotoran. Begitu dia belajar agama, maka akhlak-akhlak itu akan terangkat ke permukaan. Baik. Kemudian Allah menyebutkan perumpamaan yang kedua, yaitu perumpamaan tentang orang yang mau memisahkan antara emas murni dengan campurannya. Wa mimma yuqiduna alaihi finnar ibtigha'a khilyatin aw mata'in zabadum mithlu. Demikian pula yang dipanaskan oleh masyarakat di atas api untuk mencari emas murni, di situ juga ada kotorannya. Kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil, maka demikianlah Allah membuat perumpamaan antara kebenaran dengan kebatilan. Dalam arti begini, panas itu isyarat dari ujian. Panas itu isyarat dari ujian.
Maka seorang hamba ketika dia ingin melihat apakah dia ini orang yang baik, yang penyabar, bisa bertahan atau tidak, lihatlah sikap dia ketika dia dapat ujian. Belajar itu bagian dari proses untuk menghadapi ujian. Karena dia harus sabar untuk menghafalkan, sabar membaca, sabar berpikir dan seterusnya. Enggak semua orang mau seperti itu. Sering kita jumpai ada sebagian orang, ayo Pak sekolah lagi. Saya sudah malas mikir. Malas apa? Mikir. Padahal dikasih beasiswa. Dia lebih menikmati kerja. Para pengusaha-pengusaha yang mereka S1 dan dia sudah bisa dapat duit dari ijazah S1, dia dari situ bisa cukup mendapatkan banyak hasil. Disuruh sekolah lagi nggak mau dia. Dia lebih mending menikmati ini daripada sekolah. Karena bagi dia sekolah itu nanti harus mikir, harus ini, harus ini. Dan belajar ilmu agama butuh seperti itu. Maka ketika kita memanaskan emas, akan terpisah bagian emas yang murni dengan kotorannya. Demikian pula hamba ketika dapat ujian, nanti akan terpisahkan dengan sendirinya. Siapa yang bersabar dan tetap bertahan, dan siapa yang mutung dan tidak mau belajar. Demikianlah perumpamaan yang Allah berikan terkait kebenaran dan kebatilan. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً. Adapun kotoran, maka dia akan pergi dan tidak ada orang yang mau mengoleksinya. Hilang tanpa ada orang yang mau menyimpannya. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Sementara yang bermanfaat akan tetap bertahan. Terkait masalah hati tadi, setelah dihujani dengan ilmu, maka selokan ini sampahnya akan hanyut. Yang jadi pertanyaan, apakah bebatuan, kerikil, ikan ikut hilang? Tidak. Ternyata mereka bertahan. Maka yang bermanfaat akan bertahan. Sama halnya pada diri seorang manusia. Dalam diri kita ada akhlak baik, ada akhlak buruk. Ketika kita belum belajar agama, dua ini melekat. Saat kita belajar agama, akhlak buruknya hilang, akhlak baiknya ikut hilang enggak? Tidak. Akhlak baiknya tetap bertahan. Makanya kalau sampai ada orang yang mengkhawatirkan anaknya kuliah di UGM, hati-hati kamu jangan ikut belajar yang kayak gitu. Nanti kamu pulang durhaka sama ibumu. Pastikan kalau putra ibu, putri ibu belajar di forum kajian yang benar, jika memang sebelum dia belajar punya sifat berbakti kepada orang tua, saya yakin nanti ketika dia belajar makin berbakti kepada orang tua. Sebab akhlak buruk tidak hilang ketika orang belajar agama. Kekhawatiran sebagian orang ketika orang belajar agama jadi keras, kasar, radikal, tidak berbakti kepada orang tua dan seterusnya, stigma buruk yang lainnya itu dihembuskan oleh setan agar menjauhkan orang dari kebaikan. Maka kita tanamkan prinsip kepada masyarakat. Dengan belajar ilmu agama, akhlak buruk kita akan tersingkir dan akhlak baik akan tetap bertahan. Yang berbakti kepada orang tua makin berbakti, yang dermawan makin dermawan, yang apalagi yang jujur makin jujur dan seterusnya. Karena agama tidak akan mengajarkan manusia akhlak yang tercela. Baik. Selanjutnya permisalan yang terakhir berkaitan dengan ayat ini. Ilmu seperti hujan dan hati seperti tanah. Sifat air itu gimana? Mengalir dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Dari sumur ke tandon. Tidak natural. Yang natural gimana? Dari atas ke bawah. Baik, sekarang kita baca keterangan Abdullah bin Mu'tas al-Abbasi. Berkata penulis hafizahullah, Abdullah bin Mu'tas al-Abbasi mengatakan, al-mutawadi'u fi tullabil ilmi aktsaruhum ilman, kama annal makanal munkhafidha aktsarul biqa'i ma'an. Orang yang tawaduk ketika belajar agama akan paling banyak mendapatkan ilmu, sebagaimana tempat yang landai paling banyak menampung air.
menjadi orang yang tawadu dalam belajar merupakan salah satu kunci sukses belajar. Masya Allah, baik. Bisa dipahami dengan sangat jelas. Ketika kita memahami ilmu itu seperti air, seperti hujan yang turun, sedangkan hati itu seperti tanah. Karakter air mengalir dari tempat yang tinggi ke rendah. Maka seorang manusia, seorang muslim yang hatinya sangat tawadhu akan lebih mudah untuk dialiri dengan ilmu. Makin tawadhu, makin besar ilmunya. Karena itu kita perlu belajar tawadhu ketika belajar tawadhu ketika belajar. Dengan cara satu, selalu siap untuk menerima kebenaran, walaupun bisa jadi tidak sejalan dengan prinsip yang sudah kita miliki, tidak sejalan dengan kebiasaan yang kita lakukan. Yang kedua, tidak merasa lebih hebat dibandingkan yang lain, sehingga kita ketika melihat yang lain selalu menganggap bahwasanya diri kita kurang. Orang ini lebih baik daripada saya. Kemudian yang ketiga, tidak merasa hebat dengan pengetahuan yang kita punya, sebab masih banyak yang belum kita tahu. Allah hanya memberikan sebagian dari ilmu yang Dia miliki, dan banyak hal yang tidak diketahui oleh hamba. Salah satu cara untuk membuat kita agar tawadhu terhadap ilmu dan tidak sok tahu, Anda bisa datang ke perpustakaan. Misalnya pengen tawadhu dalam masalah ilmu agama, datang ke perpustakaan yang isinya buku-buku agama. Lihatlah di situ ada banyak sekali buku ulama yang judulnya belum pernah kita baca. Judulnya ya, apalagi isinya. Lalu kita berharap kapan ini diterjemahkan? Masya Allah mas, belum bisa bahasa Arab, nerjemah kitab setebal itu nggak ada yang mau. Dan memang itu kitab untuk referensi, bukan dalam rangka untuk dikonsumsi oleh mereka yang tidak bisa bahasa Arab. Makanya kitab seperti itu nggak cocok untuk diterjemahkan. Karena itu dengan melihat seperti tadi, kita akan merasa saya adalah orang yang kerdil di hadapan ilmu. Wallahu a'lam. Ada satu pembahasan terakhir ya, agar kita bisa menyelesaikan bagian muqaddimah. Mau dibaca atau setelah salat? Lebih bagusnya gimana? Setelah salat. Baik, kita akan baca satu bagian terakhir agar selesai muqaddimah insyaallah setelah salat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Insyaallah kita akan menyelesaikan bagian muqaddimah dari buku ini dengan membaca satu bagian paling akhir, apa yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat. Baik, kita akan baca terlebih dahulu. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Semoga Allah merahmati kita, guru-guru kita, dan kaum muslimin seluruhnya. Amin. Amin. Berkata penulis hafizahullah, apa yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa mengantarkan kita untuk semakin bertakwa kepada Allah. Karena Allah menurunkan penjelasan agama agar manusia bertakwa kepada Allah. Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Dan jangan ikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan oleh Allah agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-An'am ayat 153. Oleh karena itu, manusia yang paling berilmu adalah manusia yang paling memiliki rasa takut kepada Allah. Allah berfirman tentang keutamaan ulama, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hambanya adalah para ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Quran Surat Fatir ayat ke-28. Ibnu Mas'ud ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan, laisal ilmu an kasratil hadisi, walakin al ilma an kasratil khasyah. Hakikat ilmu bukanlah wacana yang melimpah, namun hakikat ilmu adalah sering merasa takut kepada Allah. Tafsir Ibnu Katsir. Baik. Mengenai apa yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat, ada dua sudut pandang untuk bisa memahami ini. Pertama, dilihat dari materinya. Kalau dilihat dari materi, maka semua ilmu yang mengajarkan kebaikan adalah ilmu yang bermanfaat. Lawan dari ilmu yang madharat. Ada enggak ilmu yang madharat, Pak? Ada. Contohnya ilmu sihir, ilmu membunuh orang, ilmu menipu, bagaimana orang ngajari cheating misalnya, dan seterusnya. Ilmu-ilmu seperti ini adalah ilmu yang madharat. Sehingga ketika diketahui oleh seseorang, bisa jadi dia ada hasrat untuk bertindak jahat. Yang kedua, dilihat dari sudut pandang pelaksanaannya. Disebut sebagai ilmu yang bermanfaat ketika berwujud sebagai amal. Kalau hanya sebatas teori, maka belum terhitung sebagai ilmu yang bermanfaat. Apapun bentuknya. Anda cuma baca buku resep masak. Dari mulai halaman pertama sampai terakhir khatam dalam waktu sekali duduk misalnya. Sehingga ada apa saja bahan yang dibutuhkan, 1 sendok teh, 1 sendok makan, hafal itu. Tapi cuman dibaca saja atau diketahui saja. Namun enggak pernah dipraktekkan. Bermanfaat enggak? Tidak. Walaupun ilmu ini sebenarnya bermanfaat kalau dipraktekkan. Secara materi ini mengajarkan kebaikan. Tapi sepanjang itu tidak dipraktekkan, maka belum berwujud sebagai manfaat real dalam kehidupan nyata. Baik. Nah, yang dimaksud ilmu yang bermanfaat dalam penjelasan para ulama itu yang mana? Yang kedua. Karena inilah yang membedakan antara kita dengan Yahudi. Yahudi tahu tapi dia enggak mau melaksanakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum
an sabili. Inilah jalanku yang lurus. Ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau perintahkan, apa yang beliau ajarkan, itulah jalan yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan itu. Wala tattabi'u subul, dan jangan kalian mengikuti banyak jalan yang lain. Banyak jalan yang lain kan enggak disebutkan di ayat ini. Banyak jalan yang lain tuh jalan yang kayak gimana? Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud. Khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat satu garis lurus. Wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Dan beliau membuat garis-garis kecil di sebelah kanan dan kiri. Ada garis-garis cabang di sebelah kanan dan kiri dari garis lurus tadi. Lalu beliau mengatakan, hadza sabilullah, ini jalan Allah. Wa hadza subulus syaitan. Sementara ada banyak jalan-jalan kanan dan kiri, ini adalah jalannya setan. Sehingga beliau ngasih penjelasan, wala tattabi'us subula, jangan kalian mengikuti banyak jalan yang lain, fatafarraqu bikum an sabili, sehingga kalian akan semakin menjauh dari jalan Allah, karena belok dia. Nah, kalau belok kan enggak bisa balik. Sebab dia sudah mengikuti alur yang berbeda. Dzalikum wassaqum, demikianlah Allah berwasiat kepada kalian bihi, dengan syariat itu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Sehingga kalau sudah dapat penjelasan, ikuti penjelasan itu, kau akan mengikuti jalan yang lurus tadi. Orang sudah dikasih map, sudah dikasih panduan, tapi dia malah nyali jalur yang lain. Enggak ada jaminan dia akan sampai tujuan dengan selamat. Jika kita pahami bahwasannya jalan lurus itu adalah jalan menuju surga, sebagian ulama mengatakan bahwa garis terpendek untuk menghubungkan dua titik adalah garis lurus. Belok dikit makin jauh. Maka jalan lurus itu adalah jalan terpendek untuk menuju surga. Kita berawal dari satu titik, saya mau menuju surga. Maka ikutilah jalan lurus, itulah jalur terpendek agar kau bisa mendapatkan surga. Kalau belok, wallahu alam, apakah dia bisa balik atau tidak. Selanjutnya, untuk bisa dapat surga, kita harus bertakwa kepada Allah. Karena surga disediakan oleh Allah, mu'iddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka dengan bekal ilmu, kita bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Karena itu, manusia yang paling berilmu adalah manusia yang paling memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah tegaskan di surat Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang punya rasa takut kepada Allah di antara hambanya hanyalah para ulama. Semakin tinggi ilmunya, suasana rasa takutnya kepada Allah semakin tinggi. Bukan semakin celelean ya. Sehingga dia bergaya paling berilmu ya, celelean. Ini bukan tipe orang yang menjaga diri untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena itu para sahabat dikenal sebagai orang yang khusyuk dalam beraktivitas. Tipe orang yang menjaga wibawa, tenang, khusyuk, enggak celelean, enggak gampang guyonan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di wajahnya itu ada garis di sini. Di muka beliau ada garis. Bekas apa? Tangisan. Jadi sering nangis sampai bekas garis. Dan itu kelihatan di muka beliau radhiyallahu anhu arda. Bukan orang yang di depan umum menangis. Tapi karena sering nangis Ibnu Abbas sampai ada garis di mukanya radhiyallahu anhu arda. Ibnu Mas'ud mengatakan laisal ilmu an kathratil hadits walakinnal ilma an kathratil khasyah. Ilmu itu bukanlah orang yang banyak punya wawasan. Namun ilmu yang sejatinya adalah kalau dibaca walakinnal ilma. Tapi kalau dibaca walakin al-ilmu, walakinil ilmu. Walakinnal ilma an kathratil khasyah.
Namun ilmu yang sejatinya adalah ketika seseorang sering merasa takut kepada Allah. Ada banyak hal yang mungkin kita anggap itu sepele, tapi di mata para ulama itu hal yang besar. Anda kalau membuli orang lain, lalu satu ruangan tertawa, bangga enggak? Bangga. Sehingga orang merasa bangga ketika bisa mengajak satu ruangan tertawa dengan cara menyudutkan salah satu yang ada di situ, membuli orang lain. Bagi para ulama seperti ini hal yang menakutkan. Karena dia takut nanti akan dituntut oleh orang yang dibuli. Orang di tempat kita enggak merasa berdosa, bahkan dia merasa bangga bisa menertawakan atau bisa membuat orang satu ruangan tertawa semuanya. Coba kita lihat keterangan berikutnya. Nabi SAW berkata penulis hafizahullah, Nabi SAW juga menyebutkan bahwa pemahaman Al-Quran yang dimiliki seseorang akan mengantarkan kepada dua kemungkinan. Yang pertama, mengantarkan pemiliknya ke surga sehingga ilmu itu menjadi hujjah yang membelanya di akhirat. Yang kedua, mengantarkan pemiliknya ke neraka sehingga ilmu itu menjadi hujjah yang menuntutnya di akhirat. Dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika." Al-Qur'an bisa menjadi hujjah yang akan membelamu atau sebaliknya menjadi hujjah yang akan menuntutmu. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Ilmu akan mengantarkan pemiliknya ke surga ketika ilmu itu diamalkan, sehingga bisa menjadikannya semakin bertakwa kepada Allah. Semoga mukadimah ini bermanfaat dan bisa menyemangati kita dalam belajar agama. Demikian, wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Andaikan Anda punya sedikit ilmu misalnya, belajar masalah fikih, belajar masalah tauhid, belajar masalah apa, dan dengan itu kita bertakwa kepada Allah, kemudian dengan itu mengantarkan kita ke surga, walhamdulillah, berarti kita berhasil. Walaupun ada banyak hal yang kita enggak tahu, tapi dengan itu sudah cukup mengantarkan kita bertakwa kepada Allah. Ada seorang sahabat yang dia masuk surga hanya dengan satu amal. Dia masuk Islam mendekati proses jihad. Dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, terus dia ikut jihad. Begitu dia ikut jihad, mati di medan jihad, dapat surga. Padahal orang ini tidak banyak belajar, dia enggak tahu A, enggak tahu B dan seterusnya. Tapi dengan itu dia dapat surga. Nah, itu contoh bahwasanya bisa jadi dengan ilmu yang sedikit, tapi dia jadi orang bertakwa, lalu dengan itu dia takut kepada Allah, kemudian dia masuk surga ketika mati, berarti dia beruntung. Namun bukan berarti ini mengajak kita untuk malas belajar. Banyak belajar hal yang bagus, tapi kita perlu ingat, kita punya tanggung jawab untuk apa? Mengamalkan apa yang kita pelajari, bukan hanya sebatas menjadikannya sebagai wawasan. Demikian, semoga apa yang kita baca ini bermanfaat, dan jika ada hal yang bermanfaat lainnya yang bisa Anda sebarkan ke yang lain, silahkan. Semoga ini kita bisa berbagi pahala, ya. Anda bisa sebarkan kepada yang lain. Ada salah satu pegawai Depak yang beli buku ini, terus beliau bilang ke saya, mohon izin buku Bapak saya jadikan materi khutbah Jumat. Ya monggo Pak. Dan yang dimaksud buku fikih bermadzhab, terutama bagian muqaddimah, itu beliau jadikan sebagai materi khutbah Jumat. Nah, kalau Anda mau seperti itu silahkan, dan tidak perlu menyebutkan referensi, ya. Baik. Cukup, ada yang mau disampaikan? Tidak. Baik, demikian, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.